Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada ibu dosen dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita sehingga kita dapat menyimak dan menonton video ini. Dan adapun topik yang akan kami bahas yaitu mengenai manajemen pengelolaan lembaga pendidikan kecakapan hidup. Dan perkenalkan, nama saya Arlin Aviani. Di sini saya sebagai moderator bersama rekan saya yaitu sebagai pemateri yang bernama Reza Nurfadilah. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yang pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua sesi penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir sesi penutup. Baik, langsung saja ke sesi pertama yaitu sesi pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja ke sesi kedua yaitu penyajian materi. Yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian manajemen. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan pengertian manajemen. Yang pertama yaitu Dr. Haji Malayu SP Hasibuan. Beliau berpendapat bahwa manajemen ialah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia atau sumber-sumber lainnya yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua yaitu menurut Andrew F. Sikula. Beliau berpendapat bahwa manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, pengarahan, penempatan, permotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang ketiga yaitu menurut T.R. Gary. Beliau berpendapat bahwa manajemen ialah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan pengorganisasian, perencanaan, pengarahan, dan pengendalian. Dan yang keempat yaitu menurut Harold Coons dan Agile O'Donnell, bahwa manajemen ialah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dan yang terakhir yaitu menurut Mullins. Beliau berpendapat bahwa manajemen ialah rencana kerja mengorganisasikan penyaluran dari kegiatan-kegiatan dan tugas-tugas orang lain. Jadi, dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen ialah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan dalam arti sederhana dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan atau pedagogi berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan ialah usaha untuk mewujudkan keinginan, kemampuan, dan kebutuhan individu sehingga tercapai pola pikir pribadi dan sosial yang memuaskan. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Reza Nurfadilah. Kepadanya saya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan kecakapan hidup dan pentingnya pendidikan kecakapan hidup menurut Undang-Undang 1945. Pengertian pendidikan kecakapan hidup termaktub pada penjelasan Undang-Undang 1945 pasal 26 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Pendidikan kecakapan hidup atau life skill adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk pekerja atau usaha mandiri. Yang dimaksud dengan pendidikan kecakapan hidup juga adalah pendidikan yang dapat memberikan bekal keterampilan yang praktis, terpakai, terkait dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha, dan potensi ekonomi atau industri yang ada di masyarakat. Nah, dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan kecakapan hidup adalah kegiatan yang memberikan bekal kepada peserta didik untuk dapat bertahan hidup di masa mendatang yang begitu banyak kebutuhan yang harus dihadapi.
Pentingnya pendidikan kecakapan hidup ini termaktub dalam Undang-Undang 1945 yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 tentang fungsi dan tujuan menyatakan bahwasannya pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Meskipun rumusan tersebut tidak secara jelas menyatakan kecakapan hidup, tetapi kalau fungsi dan tujuan tersebut direalisasikan oleh sistem pendidikan nasional, tentu hasilnya adalah lulusan yang memiliki kecakapan hidup. Pasal 26 ayat 3 dari undang-undang tersebut yang secara jelas menyatakan bahwa pendidikan kecakapan hidup justru merupakan rincian dari pendidikan non-formal yang selengkapnya berbunyi. Pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Pentingnya pendidikan kecakapan hidup juga termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang memuat diktum pendidikan kecakapan hidup sebagai berikut. Yang pertama, Pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa satuan pendidikan non-formal dalam bentuk kursus dan lembaga kepelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan. Yang kedua, Pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 4 mengatur pendidikan kecakapan hidup sebagai berikut. Ayat 1, kurikulum untuk SMP, MTS, SMP LB atau bentuk lain yang sederajat seperti SMA atau MA atau SMA LB atau bentuk lain yang sederajat SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat yang dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup. Ayat 2, pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. Ayat 3, pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan 2 dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan estetika, pendidikan jasmani olahraga, dan kesehatan. Ayat 4, pendidikan kecakapan hidup dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan non-formal yang sudah memperoleh akreditasi. Terima kasih kepada Desa Nur Fadila yang telah melaporkan materinya. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan lanjut ke sesi tanya jawab dan sesi penutup yang akan dilanjutkan melalui media Google Classroom. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 11. Kami undur diri dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.